Eskalasi ketegangan Iran dan Amerika terus meningkat usai saling balas serangan ke aset militer. Kamis dini hari, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Beberapa jam kemudian, jejak asap terekam warga di langit Kuwait yang diduga serangan rudal balistik Iran ke pangkalan udara Amerika Serikat. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو بیشتر می‌کنه. Di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meledakkan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Pasalnya, Trump memandang Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang seharusnya terbuka bagi setiap kapal. International waters, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Sementara, pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyerah atau mundur selangkah pun dari garis merah yang telah mereka tetapkan. Meskipun terus mendapatkan tekanan dan retorika keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan sikap ini dilontarkan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Rabu malam waktu setempat. Melalui unggahannya di media sosial X, Azizi menekankan bahwa berbagai gertakan Trump sama sekali tidak akan membuat Iran mundur dan terdesak. Azizi bilang Trump tengah berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis dengan cara yang labil, yakni bergantian antara melontarkan ancaman. Peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, menilai ancaman Trump terhadap Oman menjadi pesan kepada negara-negara Teluk yang mulai berkompromi dengan Iran. Pizarro bilang, jika ancaman ini terjadi, maka perang ini membuat eskalasi menjadi lebih besar dan akan melibatkan negara kawasan. Ini menurut saya ancaman dari Amerika Serikat kepada Oman itu bukan hanya pada Oman saja, itu pesan kepada negara Teluk bahwa Anda jangan macam-macam. Kalau kemudian Oman saja, negara yang netral, negara yang selama ini hanya menjadi mediator negosiasi bisa saya serang, apalagi negara-negara lain seperti kamu, Saudi dan lain sebagainya. Saya kira ini pesan yang sedang disampaikan. Karena gini, Ilona, Trump itu benar-benar nggak mau Oman itu jadi pihak yang abu-abu. Dia pengen Oman itu betul-betul berpihaknya kepada Amerika Serikat, bukan pada Iran. Trump ini kan Oman itu dia negara kecil, dia memang netral, dia nggak mau terlibat konfrontir yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Bahkan ketika negara-negara Arab normalisasi sama Israel, Oman itu enggak. Dia tetap di posisi netral karena dia khawatir, dia negara kecil, dia nggak punya kekuatan militer. Kalau kemudian normalisasi dengan Israel itu menjadi target sasaran serangan dari kelompok-kelompok yang ada di kawasan Timur Tengah gitu. Ancaman Trump muncul setelah televisi pemerintah Iran melaporkan kerangka kerja nota kesepahaman antara Iran dan Oman. Draft memorandum itu dilaporkan akan memberikan Iran dan Oman kendali bersama untuk mengelola Selat Hormuz. Di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meledakkan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Pasalnya, Trump memandang Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang seharusnya terbuka bagi setiap kapal. Apakah ini berpotensi menciptakan perang baru di kawasan? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triana. Selamat pagi Pak Mustafa, Prof. Jaka. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya, saya ke Prof. Jaka terlebih dahulu. Prof. Jaka, kita lihat dari pernyataan Donald Trump soal mengancam akan meledakkan Oman jika ikut dalam tanda kutip cawe-cawe untuk mengelola Selat Hormuz bersama dengan Iran. Ini dikeluarkan oleh seorang kepala negara, lagi-lagi seorang Trump gitu ya, ke negara yang selama ini mungkin kita bisa lihat netral dalam konflik antara AS dan juga Iran. Dan notabene ini adalah sekutu lama dari Amerika Serikat. Anda bisa memandangnya seperti apa, Prof?
Pertama, apa yang dilakukan Donald Trump saat sekarang itu melaksanakan kebijakan yang disebut sebagai GNT, gertak, nego, tawar. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Trump itu adalah sebuah penekanan dari Muscat Framework yang disampaikan oleh Oman untuk mengelola pengelolaan Selat Hormuz secara bersama-sama. Nah, intinya saat sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana Muscat Framework ini digunakan untuk mengelola Selat Hormuz antara Oman dengan Iran. Ini yang menjadi pertanyaan gede. Sehingga ini pesannya jelas bahwa Amerika ingin mendudukkan Oman sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional 1982 bahwa Selat Hormuz itu adalah selat yang digunakan untuk international navigation sehingga kepentingan masyarakat internasional dapat dijaga. Saya kira Trump itu melaksanakan gertakan yang mengingatkan Oman untuk tidak serta-merta secara langsung bekerja sama dengan Iran untuk mengelola secara bilateral untuk mengelola Hormuz. Saya kira ini adalah pesan supaya Oman juga hati-hati. Nggak mungkin membunuh tikus dengan membakar rumah. Karena apa? Oman itu adalah sekutu dekat Amerika. Sehingga konteksnya adalah itu. Tapi kita bicara soal pengelolaan Selat Hormuz misalnya antara Iran dan juga Oman selama ini mungkin juga kalau saya salah koreksi Prof, ini kan juga mungkin sudah dilakukan oleh keduanya. Lalu apa yang kemudian ingin ditegaskan kembali oleh Amerika Serikat soal ini? Pertama adalah freedom of navigation, bahwa selat used for international navigation itu tidak boleh ada pungutan ataupun pengambilan secara pihak oleh negara pantai. Saya kira ini pesannya jelas. Walaupun kita tahu bahwa Iran itu adalah anggota Konvensi Hukum Laut 1958 yang menganggap Selat Hormuz itu adalah laut teritorialnya. Sehingga ini memang terjadi bukan tetapi adalah perbedaan pendapat terkait dengan Iran, terkait dengan Oman yang saat sekarang Oman itu juga anggota UNCLOS diingatkan oleh Amerika supaya satu tidak melaksanakan apa yang disebut sebagai pungutan terhadap Selat Hormuz. Saya kira pengingat Amerika ini adalah sesuai dengan hukum laut internasional yang ingin menegakkan bahwa Selat Hormuz itu adalah selat used for international navigation. Di sana terletak transit passage yang bisa dinikmati oleh negara-negara maritim untuk kepentingan dunia, kepentingan ekonomi masyarakat internasional. Sehingga konteksnya saya kira di sana sebagai satu pengejawantahan dari Muscat Framework yang diberikan oleh Raja Oman terhadap indikasi untuk pengelolaan Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional. Walaupun Amerika juga bukan anggota UNCLOS 1982, tetapi tindak tanduknya itu menghormati hukum kebiasaan internasional laut yang ada di Selat Hormuz. Baik, saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, benarkah ini hanya gertakan Trump semata, kita tidak bisa anggap serius, ataukah malah justru ini menjadi potensi adanya perang baru di kawasan? Ya, dalam situasi seperti sekarang, tentu bisa juga disebut bahwa apa yang disampaikan Trump itu adalah sebuah gertakan ya, sebuah gertakan. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor tadi, bahwa kalau berbicara tentang Selat Hormuz itu adalah masalah freedom of negotiation dan ada hukum internasional yang sudah disebutkan tadi ya. Tapi perang yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran ini mengubah semuanya ya, khususnya Selat Hormuz. Jadi maka muncullah skenario yang diajukan Iran bahwa ya Selat Hormuz kemungkinan akan ada tata kelola baru di mana terkait tata kelola baru tersebut maka yang akan mengatur atau mengawasi atau mengendalikan Selat Hormuz itu adalah Iran sama Oman. Karena memang Selat Hormuz itu bertepi ke dua negara itu. Di sisi timur Selat Hormuz itu bertepi ke Iran, di sisi barat Selat Hormuz itu bertepi ke Oman. Maka dua negara itu yang berhak jika skenario suatu saat ini ditetapkan yang akan mengatur Selat Hormuz itu termasuk wacana memungut tarif itu ya, memungut tarif. Tapi ini bagaimanapun ya, walaupun sudah bagian dari dinamika perang di Timur Tengah ya, tapi itu saya sebut ini skenario terakhir. Sekali lagi ini skenario terakhir jika semua skenario pertama yang kedua itu gagal, misalnya perundingan khususnya yang sekarang masih berlangsung bahkan pagi ini hari Jumat ini Amerika dan Iran ya, tapi ini masih sebatas media mengklaim mencapai kesepakatan
kesepahaman secara prinsip memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Tapi ini masih menunggu persetujuan final dari Presiden Trump. Ini kan berita positif ya, berita positif itulah. Tapi misalnya ini masih banyak kendala perundingan yang akan datang ya, maka tata kelola mandiri antara Iran dan Oman atas Selat Hormuz ini terus muncul kemudian. Kan itu kan konteksnya ketika Presiden Trump pada hari Rabu lalu di Gedung Putih mendapat pertanyaan dari seorang wartawan ya, bagaimana seandainya Iran dan Oman itu menerapkan pungutan di Selat Hormuz. Maka Trump dengan spontanitas itu menjawab cukup marah dengan mengatakan akan meledakkan Oman kalau memang itu terjadi skenario itu. Nah, yang kedua dalam konteks Oman ini memang unik. Oman ini adalah punya tradisi sangat independen baik di Timur Tengah maupun di dunia Arab ya. Di dunia Arab dan di kawasan Teluk ya. Misalnya Oman ya sudah dikenal punya tradisi menolak hegemoni Arab Saudi di GCC, Dewan Kerjasama Arab Teluk ya. Saudi sebagai negara terbesar di kawasan Arab Teluk ini punya ya biasalah ingin mendominasi, ingin menguasai, ingin mengontrol keputusan. Tapi Oman sebagai negara kecil dan secara ekonomi paling miskin di antara 6 negara Arab Teluk, dia selalu menolak, selalu bersikap independen itu di kawasan Arab Teluk. Kemudian di tingkat dunia Arab ketika Israel dan Mesir mendatangi kesepakatan damai di Camp David pada 1979, semua negara Arab itu memutus hubungan diplomatik dengan Mesir kecuali Oman. Oman ini tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Mesir. Jadi begitu kuatnya sikap independen Oman. Dan dalam konteks perang perang antara Iran di satu pihak, AS dan Israel di pihak lain, Iran ini lagi-lagi punya sikap independen. Kalau negara-negara Arab Teluk lain selalu berkomentar, selalu berteriak menolak pembatasan Selat Hormuz dan selalu menyerukan pembebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Nah, Oman ini sikapnya agak samar-samar dan ketika Iran mengeluarkan atau mengangkat isu tata kelola baru di Selat Hormuz yang akan dibagi dua antara Iran sama Oman, ya Oman ini sekali lagi pasif dan cenderungnya ya setuju kelihatannya gitulah. Dan ini kan jelas kan negara Arab di negara Arab Teluk yang paling miskin lah di antara dibanding Uni Emirat, Qatar dan Arab Saudi. Ketika misalnya ini skenario terjadi, ini kan bagi Oman mungkin ini rezeki nomplok ini ya. Ini kan luar biasa penggunaannya, ini akan membantu perekonomian Oman. Makanya Oman ini cenderung pasif. Bahkan tadi sudah disebut oleh Profesor ada framework Muscat ya. Di situ kan sudah ada isyarat-isyarat atau menuju persetujuan antara Iran dan Oman. Maka terakhir ini media Amerika sering menuduh Oman ini adalah main mata dengan Iran gitu. Ini makanya puncaknya ketika Trump itu mendapat pertanyaan dari seorang wartawan pada hari Rabu di Gedung Putih, dia langsung menjawab bahwa akan meledakkan Oman jika Oman adalah memilih skenario berkolaborasi dengan Iran dalam mengelola Selat Hormuz ini. Oke, baik. Kemudian saya ke Prof. Jaka lagi. Prof. Jaka, kalau bicara soal Selat Hormuz secara hukum internasional gitu ya, bagaimana kemudian pengelolaan yang benar dalam tanda kutip, kita memang bisa bicara selama ini sebelum ada perang, ini adalah sebuah jalur yang dipakai bersama secara bebas seperti itu, namun kemudian petanya berubah karena ada serangan ke Iran dari Amerika Serikat dan juga Israel di tanggal 28 Februari. Nah kemudian apakah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini semata-mata murni untuk mengembalikan fungsi ataupun keadaan Selat Hormuz seperti sebelum perang, ataukah memang malah justru ingin terlibat dalam pengelolaan bersama tersebut?
Secara hukum internasional kita tahu dasar hukumnya adalah UNCLOS 1982 bahwa kontur laut yang ini digunakan sebagai atau dipersepsikan sebagai selat itu memiliki hak dan kewajiban hukum yang melekat padanya. Terkait juga dengan misalnya adalah laut teritorial, ZTE, landas kontinen, dan lain sebagainya. Untuk selat yang digunakan untuk international navigations, maka ada hak yang disebut adalah transit passage yang kepadanya itu tidak boleh ada gangguan yang dibebankan oleh negara pantai. Kalau kita lihat asbabul nusulnya, kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk kompromi dari negara pantai dengan negara maritim yang pada waktu itu memperoleh perluasan laut teritorial dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Sehingga komprominya adalah selat ini boleh digunakan tanpa ada pungutan kepada negara-negara maritim besar yang menggunakannya itu. Sehingga terjadilah kompromi dalam konteks ini. Tapi kenyataannya sampai saat sekarang Iran bukan anggota UNCLOS. Oman anggota UNCLOS yang terikat hak dan kewajiban yang melekat di sana. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa berdasarkan kebiasaan hukum internasional, selat itu memang tidak boleh diberikan atau diletakkan pungutan terhadapnya. Yang boleh adalah penggunaan pungutan dalam kerangka retribusi terkait dengan keselamatan, terkait dengan pengelolaan kapal yang melewat di atasnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa saat sekarang bagaimana pengelolaan itu sifatnya itu juga harus memiliki dasar menurut hukum internasional sesuai dengan UNCLOS seperti yang dilakukan oleh Oman, dan juga kita harus melihat sikap dari Iran untuk kita bisa melihat bahwa prakteknya memang tidak diperkenankan adanya pungutan ataupun tol terhadap selat itu. Tetapi kalau itu sifatnya jasa, sifatnya itu adalah penggunaan untuk kemerdekaan atau pemanfaatan sumber daya alam di Selat Hormuz, itu bisa sepanjang negara kapal atau yang menggunakan itu memperoleh manfaat secara langsung. Nah, ini saya kira terjadi satu apa yang disebut sebagai tarik ulur terkait dengan satu perbedaan status hukumnya. Lalu yang kedua, bagaimana meredefinisi terkait dengan tindakan negara-negara terkait dengan zona yang ada di Selat Hormuz ini. Saya kira ini yang sedang dicapai dalam beberapa negosiasi, terutama dalam Muscat Framework yang disampaikan oleh Raja Oman, yang in principle semua negara setuju. Tinggal bagaimana teknisnya, tinggal bagaimana mengejawantahkan ini sehingga mencapai sebuah kesepakatan bersama. Saya kira dari sisi hukum internasional adalah itu. Transit passage itu adalah hak setiap negara yang saat sekarang dipakai oleh Amerika untuk menekan Iran supaya juga mengakui itu, dan juga ini pesan penting buat Oman supaya sesuai seturut dengan hukum laut internasional 1982. Baik. Pak Mustafa, jika tadi ada sebutkan bahwa memang Oman selama ini selalu bertindak independen gitu ya, netral, tidak ingin memihak ataupun condong ke salah satu pihak, tapi konteksnya dalam saat ini gitu Pak, kemudian diancam oleh Amerika Serikat akan diledakkan jika ikut campur dalam Selat Hormuz, apakah juga akan mempengaruhi peta di kawasan Timur Tengah sendiri? Ya tentu ya, ini agak susah ya, konteksnya agak susah. Kalau kita berbicara normatif, ya tentu kita ada setuju dengan apa yang disebut aturan hukum internasional yang sudah disebutkan panjang lebar oleh Profesor tadi ya. Hanya sekarang kalau bicara konteks perang di antara Iran di satu pihak, Israel dan Amerika di pihak lain, ini kan perang asimetris. Jadi bukan hit to hit antara militer antara Iran sama Israel dan Amerika. Ini perang sudah melebar ke perang ekonomi, perang politik, perang diplomasi, opini dan seterusnya ya. Maka Selat Hormuz adalah bagian dari senjata yang sekarang dimainkan oleh Iran, dan bisa jadi juga ini bagian dari bargaining dalam perundingan yang sekarang berlangsung antara Iran sama Amerika. Dengan memainkan Selat Hormuz Iran, maka diharapkan Amerika semakin memberi konsesi. Ini kan bagian mungkin dari perundingan yang berlangsung saat ini ya, yang cukup alot jalannya perundingan ini, terutama masalah isu nuklir ya, yang Iran terus ditekan oleh Amerika ya, maka tentu Iran juga dengan kecerdikannya memainkan Selat Hormuz supaya Amerika juga memberi konsesi terhadap isu nuklir ya. Sebetulnya kalau kita berbicara secara ideal, seandainya kesepakatan damai antara Iran dan Amerika tercapai, dalam draft kesepahaman itu sudah jelas bahwa
Selat Hormuz akan kembali seperti semula, seperti sebelum perang. Jadi lalu lintas Selat Hormuz itu akan bebas seperti biasa. Ini kalau tercapai perdamaian secara komprehensif antara Iran dan Amerika. Tapi jalannya perundingan antara Iran dan Amerika ini kan masih tersandung ke isu nuklir, khususnya pengayaan uranium yang 60% tersebut. Ini sampai sekarang masih tersendat-sendat. Maka jika Iran masih terus memainkan Selat Hormuz, itu mungkin adalah bisa dipahami. Dan ini kalau kita kembali apa yang terjadi saat ini, itu adalah akibat situasi baru atau fakta baru di kawasan Teluk Persia pasca Amerika dan Israel menyerang Iran. Jadi harus dipahami, ini bukan hanya masalah hukum, tapi fakta politik ya, fakta politik baru, fakta ekonomi baru ya. Ini yang harus diterima, harus maksudnya gitu, harus dipahami oleh Amerika dan Israel bahwa ada fakta politik baru, fakta ekonomi baru akibat perang berubah, Mas. Jadi sebelum perang dan setelah perang ini berubah total, termasuk masa depan ekonomi dunia. Ini luar biasa perang ini dampaknya ya. Ini kalau kita ini lebih dahsyat daripada dampak daripada perang dunia kedua. Ini luar biasa. Ini mungkin yang tidak diperhitungkan oleh Amerika dan Israel sebelum menyerang Iran. Dan ini sekarang sudah dirasakan semua kan. Jadi masalah Selat Hormuz itu sudah menjadi isu atau dinamika yang luar biasa dan sampai sekarang masih tarik menarik. Jadi kalau saya simpulkan ya bahwa saya masih optimis bahwa Amerika dan Iran akan mencapai kesepahaman. Akhirnya akan mencapai kesepahaman. Karena kedua pihak sebetulnya sesungguhnya tidak menginginkan perang ini berlanjut. Karena sudah tahu dampaknya kan. Baik di internal Amerika, Iran, maupun regional di Timur Tengah, dan global di tingkat global ya. Ini sebetulnya sudah sama-sama tidak menginginkan melanjutkan perang. Makanya muncul lagi isu atau wacana bahwa secara prinsip AS dan Iran menyetujui memperpanjang gejatan 60 hari. Ini kan pesan politik bahwa sesungguhnya kedua pihak ini tidak ingin melanjutkan perang. Nah, adapun Selat Hormuz masih muncul, itu mungkin bagian dari bargaining tawar-menawar yang dimainkan oleh Iran ya dalam menghadapi AS di meja perundingan yang sekarang sedang bergulir ini. Baik, saya ke Prof. Jaka lagi. Prof. Jaka, mengutip tadi pernyataan dari Pak Mustafa bahwa memang dari kedua negara memang sebenarnya secara niat sudah tidak ingin perang lagi gitu ya, dan bahkan ada muncul di televisi pemerintah Iran bahwa ada draft kesepakatan awal lagi yang muncul bahwa Iran ini bersedia untuk membuka Selat Hormuz seperti sebelum perang gitu ya selama 1 bulan, dan Amerika Serikat juga bersedia untuk mencabut blokade di pelabuhan Iran seperti itu. Apakah kemudian ini menjadi tanda bahwa memang bisa loh Selat Hormuz ini akan kembali seperti sebelum perang? Saya yakin dan saya percaya bahwa kedua belah pihak ini sadar betul terkait dengan dampak ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, baik untuk dirinya, untuk kawasan, dan juga untuk dunia. Kalau kita lihat antara Amerika dan Iran itu sama-sama rugi besar. Kalau kita lihat per hari ini. Sehingga kalau tadi misalnya ada indikasi bahwa ini terjadi satu gerakan atau gertakan, ini kan untuk mencari pole positions untuk mereka ketemu dengan masing-masing sudah pada tawaran yang mereka sangat menguntungkan buat mereka untuk nanti laksanakan sebagai sebuah bentuk agreement. Walaupun saya yakin tidak akan terjadi yang namanya peace agreement antara Amerika dengan Iran. Yang terjadi adalah ceasefire secara faktual, yang intinya adalah kita akan kembali pada keadaan semula dan masing-masing balik badan, dan sehingga tidak ada terlihat bahwa mereka sama-sama menang, mereka sama-sama kalah. Kalau tadi kembali kepada Amerika mau meledakkan Oman, saya kira ini adalah blunder geopolitik besar buat Amerika. Kenapa? Kalau itu betul terjadi, dia akan kehilangan pengaruhnya di kawasan. Qatar, UEA, Irak,
dan Arab Saudi pasti akan kehilangan posisi dukungan terhadap Amerika, dan ini akan merugikan Amerika secara geopolitik dan ekonomi secara lebih besar. Saya katakan tadi adalah ingin membakar tikus, tapi menghancurkan rumah yang nggak mungkin. Sehingga sekali lagi saya kira ini adalah gertakan untuk GNT, gertak, nahan, tawar, sehingga menjadi pole position yang paling menguntungkan di antara kedua belah pihak sebelum mereka ketemu untuk diakhiri. Baik, kembali saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, jika kedua pihak sudah ingin berniat untuk mengakhiri perang gitu, karena sama-sama merugikan bagi masing-masing negara, kemudian gimana nih dengan Israel yang kemudian kadang-kadang suka datang untuk istilahnya gitu ya, memanas-manasi agar perang tetap berlangsung, karena ini kemudian jika perang berakhir tentu Israel akan rugi. Ya, berbicara Israel, Mas, ya. Ini ada fenomena baru sekarang itu. Sudah beda ketika menjelang perang bulan Februari lalu ya, di mana Israel pengaruhnya sangat besar. Bahkan bisa disebut bahwa Israel dibalik Trump melancarkan serangan ke Iran ini. Tapi melihat jalannya perang, di mana Amerika gagal mewujudkan tujuan strategisnya dalam perang ini, termasuk rejim Cheng tadi itu, perubahan rejim, kemudian untuk menemukan uranium yang sudah diperkaya 60% tersebut, ini sampai sekarang kan gagal. Artinya secara militer Amerika gagal menyelesaikan isu nuklir. Maka ke depan, atau mungkin sudah disadari oleh pihak Amerika saat ini, dan ini juga menentukan ke depan bahwa isu nuklir ini memang harus diselesaikan di meja perundingan, bukan di medan peperangan. Sekali lagi harus diselesaikan di meja perundingan, dan sekarang yang sedang berjalan. Nah, melihat perkembangan ini, maka muncullah fenomena baru ya, bahwa kalau saya sebut di Amerika di sayap kanan itu ada Israel, di sayap kiri itu ada sekutu-sekutu Arabnya seperti Uni Emirat, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan termasuk Oman ya. Kemudian Mesir, Turki ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini pengaruh sayap kiri yaitu sekutu-sekutu Arab plus Turki ini cukup besar. Ini ditandai oleh gencatan senjata yang terus diperpanjang. Ini pengaruh daripada sekutu-sekutu AS yang ada di sayap kiri, kalau saya sebut ya, ini plus Pakistan ya. Kalau Israel itu maunya perang terus, Mas. Jadi kalau mau ada gencatan senjata, Israel itu kecewa, gelisah. Ini kok akan berakhir, bisa-bisa merugikan saya ini. Selama tidak ada perubahan rezim di Iran, ini Iran tetap merupakan ancaman terhadap Israel. Jadi kalau Israel maunya perang ini terus berlanjut gitu kan. Tapi ini akan ada sayap lagi negara-negara Pakistan, Turki ya, yang mendinginkan ya, yang terus membujuk Trump supaya bisa menahan diri. Dan tampaknya di beberapa minggu terakhir sampai sekarang di sayap kiri ini yang memenangkan pertarungan berebut pengaruh atas Trump ya, antara Israel dan sekutu-sekutu Arab ini. Ini makanya saya agak optimis ya, bahkan sangat optimis bahwa akhirnya akan tercapai juga kesepakatan damai atau gencatan senjata permanen, itu masalah istilah ya, akan tercapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antara Iran dan Amerika, dan di dalamnya termasuk mengembalikan Selat Hormuz seperti semula sebelum perang. Jadi ada kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz, tapi ini dengan syarat ya, harus ada solusi yang bisa diterima oleh Iran dan Amerika terkait isu nuklir ya. Dan kemudian juga ada beberapa syarat yang lain, pencairan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika dan seterusnya, dan itu sebetulnya semua isu yang lain itu sudah secara prinsip sudah dicapai, Mas. Hanya masih terkendala masalah isu nuklir. Ini isu nuklir yang paling repot nih, paling rumit. Karena makanya Iran minta perpanjangan sampai 60 hari. Karena kalau sudah berbicara isu nuklir, itu sudah masalah teknis banget. Jadi sudah ada, tidak hanya kita berbicara makro, ini asal nuklir, ini uranium sekian, itu sudah bukan itu sebetulnya. Dan itu tentu para ahli dari kedua pihak ya, dari Iran dan Amerika ya, dan kemudian lembaga atom internasional. Jadi pembicaraan sudah sangat teknis,
yang membutuhkan waktu yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 72 jam. Dan ini wakil presiden Amerika J.D. Vance kan sudah mengakui masalah nuklir ini tidak bisa diselesaikan dalam perundingan hanya 72 jam. Butuh waktu lebih panjang karena itu banyak menyangkut masalah teknis. Baik, kalau menurut pandangan Prof. Jaka ini terakhir Prof, apakah memang uranium ini menjadi satu-satunya poin yang mengganjal gitu antara kedua negara, dan ujungnya bagaimana antara Amerika Serikat dan juga Iran ini? Akan gencatan senjata permanen atau damai gitu ya yang mungkin kita harapkan gitu ya, kita mimpikan gitu, ataukah status quo aja seperti ini saja gitu, akan terus keadaannya seperti ini dengan kesepakatan per poin kecil-kecil seperti itu? Pertama yang menjadi isu utama itu memang ada 3. Satu, nuklir, Hormuz, dan juga unilateral sanctions yang 2 dan 3 itu sudah secara teknis selesai. Saya kira itu bisa dibicarakan. Tapi terkait dengan nuklir, betul Pak Mus, saya sepakat bahwa ini sifatnya itu adalah menjadi sebuah esensi yang paling mutlak di antara kedua belah pihak. Kecurigaan Amerika sudah lama, 40 tahunan terhadap pengayaan uranium di Iran. Ini terkait dengan ancaman yang dikembangkan secara nyata. Kalau dia punya senjata nuklir, maka itu bisa mengancam keamanan perdamaian, baik proksinya Amerika, baik kawasan dan lain sebagainya. Sehingga kecurigaan ini masih menjadi sebuah motivasi yang harus dibuktikan, yang harus dinyatakan, sehingga ini menjadi sebuah bargaining chips oleh Amerika yang dia selalu kekeh terkait dengan ini. Di lain pihak, Iran itu juga punya hak bahwa dia menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Sehingga sekali lagi diskusi terkait dengan kemutlakan masing-masing para pihak, saya kira nanti pasti akan muncul pihak ketiga terkait dengan peran dan fungsinya, yaitu IAEA, yang nanti pasti saya yakin akan kembali kepada semangat JCPOA tahun 2015 ketika Badan Atom Internasional ini diberi kewenangan misalnya untuk inspeksi yang secara lebih, untuk meyakinkan dan juga untuk menjadi sebuah branding bahwa Iran itu tidak memiliki kemampuan ataupun misalnya menggunakan nuklir untuk senjata nuklirnya. Sehingga saya yakin pasti nanti dealsnya terkait dengan nuklir adalah kehadiran pihak ketiga yang ini diterima oleh kedua belah pihak untuk sedikit menahan nafas untuk adanya gencatan senjata secara faktual antara Amerika dengan Iran. Nah, kita lihat nanti apakah nanti kemungkinan akan ada pihak ketiga yang hadir untuk masalah nuklir ini ataupun uranium ini, dan apakah dalam waktu 60 hari ini akan bisa tercapai hal tersebut, kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Prof. Heribortus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, dan juga Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Prof.